Ya pemirsa, untuk membahas topik pilot wanita makin berjaya, bersama kita sudah hadir narasumber Yudi Sari Sitompul, Ketua STPI Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, dan dua pilot wanita, Dian Kartika serta Divi Chandani. Dan sebelum membahasnya lebih lanjut, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Profesi pilot selama ini kental dengan sisi maskulin atau bisa dibilang profesinya laki-laki. Namun, belakangan anggapan itu seolah tidak melulu benar. Kini banyak wanita Indonesia yang mulai berkarir atau telah menjalani profesi sebagai sang nakhoda pesawat terbang. Sekolah-sekolah pilot pun sekarang lebih banyak dibandingkan pada tahun 2000-an. Dan hampir di semua sekolah pilot pasti ada siswa perempuan. Di Indonesia sendiri, para pilot perempuan membentuk sebuah asosiasi pilot wanita yang diberi nama Indonesian Women Pilot. Indonesia Women Pilot mencatat ada lebih dari 130 pilot perempuan di Indonesia yang minimal telah memiliki lisensi pilot privat. Jumlah itu 2 kali lipat lebih besar dibandingkan pada 5 tahun yang lalu. Asosiasi pilot perempuan itu bukan hanya sebatas ajang eksis semata, namun sekaligus dijadikan ajang sharing dan menambah pembekalan ilmu dari para senior kepada juniornya. Di tengah industri penerbangan tanah air yang dinamis, di mana hampir setiap maskapai penerbangan nasional mendatangkan pesawat baru setiap tahunnya, diprediksi dalam 4 tahun mendatang sedikitnya ada 77 pesawat baru dari berbagai jenis dan ukuran masuk ke Indonesia setiap tahunnya. Pesawat-pesawat itu tentunya butuh pilot dan teknisi baru dengan rating dan spesifikasi yang berbeda-beda. Kesempatan berkarir sebagai pilot bagi perempuan Indonesia pun kian terbuka. Sebagian besar maskapai penerbangan juga telah membuka peluang bagi para pilot wanita untuk masuk di jajaran ujung tombak perusahaan. Tim Liputan Berita 1. Ya, luar biasa ya, Serikandi-serikandi di Dirgantara nampaknya ya. Iya, betul sekali, karena kan itu tidak mudah ya di pilot ya, karena tanggung jawabnya besar, banyak penumpang yang harus mereka bawa selama tiba di tujuan. Nah itu dia, risikonya apa saja dan tahapan-tahapan untuk menjadi pilot ini apa saja. Kita sudah bersama kapten-kapten cantik kita di sini ya, Mbak Divi, Mbak Dian, dan juga Ibu Yudi. Selamat siang. Selamat siang. Pertanyaan pertama, kenapa pengen menjadi pilot? Silakan. Kenapa ingin jadi pilot? Mungkin cita-cita dari kecil. Kebetulan bapak saya TNI AU, bekerja di Lakespra. Pada saat itu saya lagi kecil suka ikut bapak ke kantor. Saya lihat pilot-pilot, mungkin pilot-pilot tempur, pilot-pilot dari TNI AU. Jadi saya di situ bercita-cita, wah jadi pilot gagah. Keren juga ya. Keren banget. Jadi saya dari kecil pengen banget jadi pilot. Tapi biasanya kalau anak-anak kecil kan pengennya jadi pramugari gitu ya. Tapi justru pengen jadi pilotnya. Pengen jadi pilotnya. Iya. Mbak Divi mungkin. Awalnya saya justru pengen jadi apoteker, Mbak. Oh gitu. Apoteker. Saya bisa nyasar Nyasarnya ke bandara. jauh loh. Ya, saya sempat kuliah di farmasi dulu 1,5 tahun. Oke, terus Cuman kok saya mikirnya lama gitu. Saya tuh pengen kerja cepet, kuliah yang cepet kerja gitu. Terus kenapa akhirnya milih pilot? Sempat nyari-nyari sekolah yang beasiswa adalah di Curug. Jadi dulu banyak jurusannya ATC, FOO apa gitu, saya nggak paham. Jadi sekalian aja pilot gitu, jelas kerjanya pilot gitu kan. Ya udah saya ambil pilot, masuk sekolah, akhirnya jatuh cinta sama pekerjaannya. untungnya jatuh cinta ya, kalau iya, enggak karena kan udah repot terbiasa. juga. Ibu Yudi gimana nih sebagai kepala sekolah mereka gitu ya, kepala sekolah pilot-pilot yang nantinya akan membawahi satu kru, tentu kan diperlukan ketegasan tertentu. Apa aja sih yang Ibu berlakukan selama sistem pengajaran ini berlangsung? Jadi memang di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, sebelum masuk ke Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, bisa ditanyakan ke mereka, tesnya memang pilot ada kelebihannya gitu. Pertama, semua sama, tes potensi akademik. Kedua, kesamaptaan yaitu fisik ya. Dites apakah kuat, mungkin bisa ditanya tentang Mbak ini lari dan segala macam. Ketiga, psikotes. Keempat, tes terbang. Terus habis tes terbang, dites lagi kesehatan. Jadi sebenarnya untuk menjadi pilot wanita atau pilot pria di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya ya? Jadi semua sama. Oh, jadi harus sama tangguhnya. Sama Karena secara tangguhnya. fisik juga di tempatnya sama ya, Bu? Sama Ya? di tempatnya sama, hanya satu yang nggak sama, mereka nggak dibotak saja. Yang lain semua sama. Nah, kalau ini dengar-dengar nih ya, Mbak Dian ini baru 3 bulan yang lalu melahirkan ya, Mbak ya? Iya. Ya kan? Itu gimana ceritanya disuruh terbang lagi coba? Ya memang sudah ketentuannya ya, setelah
Setelah 3 bulan kita mengikuti prof check lagi untuk kesiapan terbang lagi. Jadi mengikuti tes lagi untuk simulator, kelas lagi. Ya saya tinggal menunggu schedule berikutnya untuk terbang. Oh gitu, termasuk ketika kehamilan masih berlangsung sampai berapa bulan itu baru boleh cuti? Saya sudah 7 bulan cuti. 7 bulan cuti. Iya. Jadi sejak sebelum melahirkan juga sudah stop Sudah ya? cuti, iya. Mungkin semenjak menjelang masa-masa melahirkan harus stop juga ya, karena mungkin Sudah besar, iya. sudah susah. Kemudinya agak terbatas Iya. ruangnya jadinya kan? Iya. Iya, baik. Kita break dulu ya. Mungkin nanti bisa di-share juga mungkin pengalaman-pengalamannya Mbak Dian dan juga Mbak Divi, juga mungkin Ibu Yudi dari sebagai melihat pilot-pilot wanita ini seperti apa sih sekarang ya? Apakah semakin banyak? Apakah mungkin mereka ada kelebihan dan kekurangannya menjadi seorang pilot wanita? Kita akan kembali saat lagi, pemirsa, tetap bersama Lunch Talk. Ya, masih di Lunch Talk kita masih memperbincangkan mengenai pilot wanita yang makin berjaya. Kita masih akan berbicara dengan narasumber kita nih. Mungkin saya ingin tanya ke Bu Yudi dulu, sebagai ketua sekolah, pemantauannya bagaimana, seberapa besar animo para wanita untuk menjadi pilot? Sebenarnya untuk pendaftaran di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia itu banyak ya. Mungkin kalau kita lihat untuk menjadi penerbang aja totally bisa sampai 10 kali lipat. Tapi tadi sama yang untuk jadi wanita juga banyak juga. Saat ini yang wanita ada 6 orang, Tapi itu dia kembali lagi untuk menjadi seorang pilot tadi ada tambahan tes, yaitu harus 1 sehat, 2 sehat, 3 sehat. Itu yang membuat mereka jadi tereliminasi dengan sendirinya untuk menjadi seorang penerbang. Jadi memang pendaftar 1000 kadang-kadang yang lulus ya cuman 100 sampai 150 gitu. Tapi kalau melihat pemetaan nih pilot di Indonesia itu sudah cukup atau belum sih Bu? Belum, karena gini, 1 tahun ini sampai dengan 2015 kurang lebih pesawat akan masuk di Indonesia, baik dia dari airline yang mau Garuda, mau Lion, mau Sriwijaya, semuanya kurang lebih 70 pesawat akan masuk ke Indonesia. Jadi kalau perhitungannya 1 shift misalnya 5, kalau Garuda 10 ya Mbak ya, 10 berarti 700 penerbang kita perlukan. Kurang lebih ada sekolah penerbang, kalau di pemerintahnya 2, yaitu Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, yang satu lagi juga di bawah Kementerian Perhubungan, yaitu Loka Banyuwangi. Jadi kurang lebih dari 24 sekolah dan 2 pemerintah, tidak lebih dari 300 lebih dari 300 sampai 350 per tahun. Kalau memang butuh, kenapa kok biayanya mahal sekali sih Bu? Sebenarnya kalau di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia tetap dia mendapat subsidi seperti sekolah di universitas, kan universitas swasta, universitas negeri, pasti universitas negeri jauh lebih murah. Di kita juga mendapat subsidi ya, yang kemarin masih 80, tapi tahun ini kita keluar peraturan baru, peraturan pemerintah nomor 11, itu pun masih dapat subsidi. Kalau kita compare dengan sekolah swasta masih jauh lebih murah. Berapa persen subsidinya? Saat ini nanti setelah baru kurang lebih hampir 50% subsidi dari pemerintah. Nah, jadi membayarnya sekitar 40-50 ya? Iya betul. Nah kalau misalnya kita lihat dengan sekolah-sekolah swasta, dengan hasilnya kita bisa perbandingkan lebih banyak mana untuk yang diproduksi yang siap pakai? Waduh, saya pikir kalau untuk sekolah ini penerbang itu internasional, standarnya sama. Jadi kayak berdua Mbak ini kalau mau daftar ke Singapura, airline Equator atau mana lain pasti sama tesnya. Jadi sekolah penerbangan itu standarnya internasional. Jadi tidak berbeda. Cuman memang bedanya di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia kita dimasukin dormitory, diasramakan, tidak kembali ke rumah. Yang kita jaga itu untuk kedisiplinannya semua sama. Itu yang kita tidak boleh pulang ke rumah. Jadi kalau selama dia sekolah ya dia masuk ke asrama dormitory, semi militer lah. Seperti itu. Katanya ada survival nih di hutan kan, dan kemudian ada juga di udara. Itu bagaimana? Diceritakan sedikit mungkin. Iya, mungkin itu diklat wajib kita. Sebenarnya tidak hanya penerbang, teknik, semuanya yang di dunia penerbangan harus pernah merasakan exercise di jungle and sea survival itu. Jadi kalau sewaktu jangan sampai terjadi, kalau terjadi kita ada apa-apa jatuh di hutan atau di laut, kita bisa survive gitu, bisa menolong diri kita sendiri gitu. Seperti itu. Iya. Mbak Divi mungkin juga punya pengalaman yang sama? Iya, semua ngelewatin itu sih Mbak. Iya. Jadi Gimana kita, tuh rasanya waktu itu? waktu itu, jadi kelihatan di situ sifat-sifat teman-teman yang mau menang sendiri,
mau Menyelamatkan nyelamatin diri sendiri atau yang emang care sama temennya. Dulu kan kita makan ular segala, Mbak. Oh iya? Jadi ada ular gitu dibakar. Ya enak aja sih, nggak ada Padahal makanan sebelahnya lain. ada warung gitu, enggak ya? Iya, kan kita di Memang itu hutan. benar-benar nggak ada apa-apa di situ, Nggak ada jadi apa-apa. Kebetulan kita harus di survive. hutan, dia di Ciwidey waktu itu. Jadi sempat di danau juga yang dinginnya 4 derajat lah, wah dingin banget. Satu perahu dibikin bocor. Nanti ini saling nolong apa enggak gitu. Satu perahu, gitu ya. jadi kalau dibikin penuh, yang satu dibocorin, jadi harus nimba terus kan. Jadi ganti-gantian gitu. Iya harus bareng-bareng, teamworknya harus bagus nih Iya, ya. nggak boleh, biarin aja deh dia perahu dia ini gitu kan, ya nggak boleh. Gitu. Jadi buat teamwork, buat tes mental juga ya. Mungkin apa sebenarnya esensi dari keberadaan tes-tes seperti ini, Bu Yudi? Nah, itu untuk tadi disampaikan. Jadi memang tes-tes itu kembali lagi kita perlu disiplin. Tadi disampaikan kan di kokpit aja berdua aja nggak kerja sendiri pilotnya. Inilah namanya harus kebersamaan gitu, harus sama, harus satu. Itu dia maksudnya, harus kerjasama. Nah itu dia tuh soal kerjasama. Ini kan sebenarnya kita melihat beberapa kasus ya Iya. di dunia aviasi lah gitu. Bahwa memang ada yang tidak sinkron mungkin antara ATC atau pilot dengan co-pilot dan sebagainya. Ini kalau pengalaman dari jam terbang yang katanya kalau Mbak Divi ini udah 3.000-an ya? Iya, 3.000. Kalau Mbak Dian udah 10.000-an. Nah itu gimana sih Mbak? Memang ada kesulitan untuk komunikasi antara satu dan yang lain atau gimana? Sebenarnya sih pasti ada mungkin ya, ada sedikit miskomunikasi. Tapi sebelum kita melakukan terbang, kita udah mengadakan briefing dulu, sudah briefing apa yang kita lakukan hari ini, terbang kemana hari ini. Jadi meminimais miskom itu. Jadi semua prosedur kita sudah jelaskan dari pertama sebelum terbang. Jadi kalau miskom mungkin ada tapi kita Kemungkinannya kecil sekali. Iya. Karena kan mungkin orang itu punya sifat yang berbeda. Tadi kan kata Mbak Divi tadi bilang ada yang tipenya untuk menyelamatkan diri sendiri aja gitu ya. Tipenya lagi ada yang bersedia untuk bekerja sama. Nah mungkin bagaimana itu mensinkronkan supaya nanti di atas ketika terbang itu sudah kompak gitu. Yaitu sebelum terbang itu kita mengadakan briefing. Dari Jadi briefing bilangnya pre-flight briefing. Sebelum briefing itu briefingnya tidak hanya dengan si kokpit dengan co-pilotnya, tapi juga dengan pramugari, yang semua kru yang Flight saat attendant itu, dan kru ya? semua kru saat itu sebelum terbang briefing. Selain itu juga ada prosedur namanya CRM, Iya. Cockpit Crew Management. Jadi ada standar baku, jadi kata-kata yang harus diucapkan. Jadi kita sinkron gitu berdua. Oh jadi ada kode-kodenya Misalnya, juga iya. gitu. Jadi kita tahu kalau misalnya ngomong setiap abis ngomong apa, ngomongnya cek gitu. Itu untuk sinkronin kalau sebelah kita paham dengan apa yang kita omongin. Jadi Sudah ada prosedur Iya. tersendiri. Ya. Ada kode-kodenya. Kayak misalnya mungkin kayak sekarang nih ngomong oke gitu ya. Kita antara berdua harus lihat-lihat mata harus jadi mereka juga harus sehati mereka berdua antara kopilot dengan Ya, itu kopilotnya kita ya. bilangnya checklist gitu. Checklist. Ya, ada setiap pesawat ada checklistnya yang baik kapten maupun kopilot ya hanya mengikuti checklist itu gitu. Dan mungkin satu keunggulan pilot-pilot perempuan ini lebih teliti kan kalau perempuan. Nah itu. Jadi checklistnya panjang nggak masalah. Ada nggak bedanya Bu Yudi misalnya dari segi kualitas keperempuanan yang tadi itu? Saya pikir nggak, Nggak ya? harus sama semuanya. Semuanya standarnya harus sama. Semuanya standar, semuanya prosedur harus diikuti baik pilot wanita maupun pilot yang laki-laki. Karena udah ada SOP-nya untuk itu semuanya. Oke, ya nanti kita akan lebih menggali lagi seperti apa sih sebenarnya peluang ketika kita ingin menjadi pilot, terutama Anda mungkin ya yang perempuan ingin menjadi pilot ini sepertinya peluangnya seperti apa di Indonesia. Setelah jeda pariwara berikut kita akan kembali lagi. Penerbang atau pilot, biasanya kita tidak pernah membayangkan profesi ini akan digeluti seorang perempuan. Betul. Gitu ya. Tapi kenyataannya di Indonesia 2015 ini sudah ada lebih dari 130 orang penerbang atau pilot. Nah, kita tanya lagi ya Mbak Divi, kalau di tempat maskapai Anda bekerja, itu sekarang ada berapa? penerbang perempuan ada 14, Mbak. Ada 14. Iya. Jam terbangnya maksimal sama satu hari. Iya sama, semua sama. Berapa jam? Jadi sehari maksimal 9 jam, seminggu dibatasi 30 jam, sebulan 110, setahun 1050. Laki-laki perempuan sama ya, nggak ada bedanya ya? Iya. Oh, Jadi soal stamina benar-benar Betul. makanya harus dari sekolah ya. sudah ditempa itu tadi ada ditempa. kayak survival test tadi itu ya.
Oh, kalau misalnya tadi kita bisa berbincang mengenai peluang ya. Sebenarnya peluang kedepannya untuk pilot wanita seperti apa Bu Yuni? Peluangnya ya besar ya. Saya pikir karena kita membutuhkan di Indonesia saja membutuhkan banyak. Di sekolah tinggi kita tidak membedakan mau mendaftar perempuan atau laki-laki. Dan satu lagi mungkin saya tambahkan di Kementerian Perhubungan menyekolahkan namanya UP4B, Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. Mungkin tahun depan tamat dari sekolah pemerintah itu dari Loka yang di Banyuwangi satu akan jadi pilot wanita dari Papua. Oh, oke. Sebagai pendidik Bu Yudi, Anda tentu mengerti bagaimana karakter-karakter ataupun juga output yang sudah keluar dari STPI. Ya. Nah, ini bagaimana sih Anda melihat pilot perempuan biasanya? Apa keunggulan mereka dibandingkan pilot laki-laki? Kalau keunggulan saya pikir sama, Mbak, perempuan sama laki-laki, tapi mungkin untuk yang tadi ada sesuatu yang dari sekolah kami karena disiplin, karena dimasukkan dalam dormitory, jadi bangun tuh jam 4:30 ya harus udah bangun. Jadi disiplin ini yang saya yakin dan percaya berbeda dengan sekolah swasta. Mungkin kalau partner kerja di kokpit itu pasti, karena kan sekolah tinggi penerbangan Indonesia itu kan bukan hanya untuk penerbang ya, ada air traffic controller, ada mekanik, ada manajemen bandar udara, ada listrik semuanya. Jadi knowledge daripada tamat dari sekolah tinggi penerbangan Indonesia pasti lebih daripada hanya sekolah yang swasta yang hanya menghasilkan pilot ya. Karena mereka share, paling tidak di kamar mereka cerita apa itu penerbangan, apa itu, pengetahuannya pasti jauh lebih. Karena mereka ngerti tata bagaimana prosedur untuk seorang air traffic controller, mereka mengerti bagaimana mekanik pesawat. Dari sosialisasi itu sekolah dari sekolah kami mempunyai kelebihan. Oke. Nah, kalau untuk lulusan gitu dibandingkan nih misalnya, karena kan gini ya, misalnya Vale, kalau misalnya kayak pemirsa gitu mau masuk atau jadi penerbang itu kan kadang-kadang berpikir juga saya perempuan, jangan susah nih rivalitasnya dengan laki-laki gitu. Nah ini kalau untuk lulusan seperti apa Ibu melihatnya? Untuk lulusan memang dulu itu dari Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia namanya Sekolah Kedinasan 100% memang kembali ke pemerintah dan juga kita serahkan ke airline ya. Saat ini kita membuat kerjasama mungkin Mbak Devi mungkin sekarang kan di Garuda, kita juga kerjasama mungkin dengan yang lain. Jadi instruktur kami seperti Mbak Olive ini dia di Calstar ya. Memang kita membuat suatu kerjasama yang kita harapkan setelah dari tamat dari sekolah kita 100% langsung gitu. Kalau bisa tidak nganggur lah. Itu kita upayakan semaksimum mungkin untuk itu. Kalau Mbak Dian Kartika ini kan juga seorang flight instructor ya. Mungkin selama ini sejak tahun 96 sudah lulus sampai dengan sekarang, apa yang bisa dilihat misalnya antara pilot perempuan ini keunggulan-keunggulannya? Kalau pendidikannya sama, trainingnya sama, semuanya yang kita terapkan sama, tidak ada bedanya. Kecuali mungkin kalau tampilan secara fisik, yang laki-laki dibotakin, yang perempuan enggak. Kalau dari segi belajar ya, belajar terbang itu karena mungkin perempuan lebih tekun kali ya. Jadi kalau diajarin atau apa, lebih tekun belajarnya, lebih cepat. Tapi semuanya selain dari itu semuanya sama, nggak ada bedanya. Latihan fisik, prosedur semuanya sama. Kalau Mbak Devi selama praktek terbang ya setelah menjadi seorang co-pilot, ada kerjasama antara laki-laki dengan perempuan, bagaimana pengalamannya? Jadi gini Mbak, mungkin emang beda kali ya perempuan. Jadi kapten yang biasanya menghadapi first officer laki-laki dengan tiba-tiba ada perempuan di sebelah. Saya sih ngerasa beda Mbak perlakuannya. Soalnya misalnya contohnya Mbak, itu kaptennya gimana? Galak ya? Temen saya cowok bilang,
bye-bye lu galak lu gitu. Saya coba terbang sama kaptennya, enggak lu sih cewek kayak gitu. Pasti ada perbedaan lah sedikit banyak ya. Advantage jadi perempuan ya. Tapi kalau secara fungsi jalannya semua sama ya, tugas cuman dan fungsi hanya beda. memperlakukannya saja. Kalau tugas kan udah jelas. First officer tugasnya ini lakukan, captain tugasnya ini ya udah lakukan gitu. Semua ada prosedurnya secara tertulis lengkap, jadi tidak ada yang di luar itu. Gitu. Jadi perempuan tidak perlu takut lagi ya kalau misalnya ingin jadi pilot, sudah siap dan peluang untuk karirnya pun juga terbuka lebar ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi dialog kita setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama Lunch Talk. Ya, masih di Lunch Talk kita masih membahas tentang pilot wanita yang makin berjaya. Ya, saya ingin tanya ke Mbak Dian juga mungkin Mbak Divi ya. Mungkin ada saran atau masukan kepada masyarakat, terutama perempuan yang ingin jadi seorang pilot. Kalau untuk pilot perempuan atau untuk masuk ke pendidikan yang kebetulan kami kedinasan, jadi berbeda dengan pendidikan yang ada di swasta. Jadi lebih banyak ditekankan kedisiplinan dan fisik, dipakainya fisik. Jadi untuk masyarakat, adik-adik yang mau masuk menjadi pilot perempuan di STPI tidak hanya mempersiapkan secara akademik, tapi fisiknya juga harus siap, harus kuat mengikuti segala kegiatan yang ada di STPI Curug, kebetulan sekolah kedinasan. Dan tapi saya sebagai pilot perempuan, kesempatan itu untuk semua perempuan di Indonesia, adik-adik kita yang mau masuk besar sekali untuk jadi pilot perempuan. Sudah tidak ada perbedaan. Oh ini pilot perempuan, pilot laki-laki, semua sama. Dan harus kuat mental ya. Betul sekali. Mental. Kayak Mbak Divi ini kalau saya bayangin mungkin di tengah-tengah cowok-cowok ini pasti digodain nih. Pengalamannya gimana nih? Kalau sama temen seangkatan sih udah mati rasa kali Mbak ya. Jadi dulu malah sering, jadi teman-teman itu udah males. Cara nyemangatin dulu saya sering misalnya kan lari gitu. Sering ngeluh juga lah kan, maksudnya lari bareng cowok, tenaga cowok lama-lama capek juga ya Mbak. Duh capek nih gitu, misalnya ngomong gitu. Ah lu ngeluh mulu digituin. Lah biarin emang apa gue cewek gitu. Ya udah kalau nggak sanggup keluar aja. Ya udah jadinya bikin semangat gitu. Jadi casingnya perempuan tapi tetap ya. Ya namanya dalamnya teman-teman tetap cowok laki-laki. itu yang digodain mah nggak ada Mbak. Udah mati rasa sih. Kayaknya kalau sama kaptennya atau pilot seperti Mbak Divi ini kayaknya wah kita jadi yakin ya kayaknya, soalnya walaupun gayanya cuek tapi ternyata oke juga nih buat pilotnya, ternyata tangguh gitu ya. Tangguh. Nah Bu Yudi, kalau di Silabus ini ada apa-apa aja sih Bu yang harus mereka ketahui ataupun masuk ke dalam kurikulum sehingga terstandarisasi? Kurikulum yang tadi saya sampaikan bahwa untuk menjadi di sekolah pilot itu semua sama. Mungkin kita kalau di STPI ground class itu kurang sekitar 3 bulan, terus mereka namanya PPL sekitar 60 jam, baru sampai mendapat CPL 110 jam ya. 160 jam. 160 jam. Jadi sebelum mereka memasuki itu kita memasukkan mereka ke simulator. Oh, okay. Jadi ada tahapan-tahapannya, ground class, terus sebelum masuk ke PPL kita ground class PPL, simulator, baru terbang. Dan mungkin dapat ditanya ke adik-adik ini terkait solo. Jadi sebelum terbang itu ada nanti ada latihan terbang, ada solo Mbak. Mungkin dapat ditanyakan mereka bagaimana pengalaman solo. Pasti mereka itu yang paling membanggakan ya, paling dengar-dengar ya. dan paling takut. Pertama kali bawa pesawat sendiri itu gimana tuh rasanya tuh Mbak? Wah, luar biasa ya. Dulu kan paling takut sama instruktur gitu ya. Begitu duduk di kokpit, udah gemeteran duluan kalau tahu ada instruktur. Begitu instruktur kita memberi kesempatan untuk dicek, kita passing untuk bisa terbang solo, terbang sendiri. Luar biasa, nggak bisa Jelasin dengan kata-kata. Wah, luar biasa. Begitu juga dengan Mbak Divi ya? Iya. Oke, jadi itu pengalaman-pengalaman menjadi pilot wanita. Iya, baik. Terima kasih loh sudah bersedia sharing bersama kami hari ini, Mbak Divi, Mbak Dian, dan juga Ibu Yudi. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat perempuan-perempuan lainnya untuk mau menjadi pilot di Indonesia. Dan akhirnya pemirsa, sejumlah informasi nanti masih akan kami hadirkan di Lunch Talk, masih bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini.